coba untuk memvisualisasikan beberapa model ya. Yang pertama adalah visualisasi kristal, kemudian juga solvasi ion menggunakan beberapa software. Yang pertama adalah HyperCam, Vista, dan VMD. Nah, saya harapkan kalian sudah menginstal software-software tersebut. Nanti pada ujian bagian besar soal nanti sebenarnya adalah bagaimana Anda menggunakan software-software ini untuk menampilkan menampilkan jawaban, kemudian untuk mencari jawaban itu melalui software-software ini. Yang nanti hasil menggambarkan di software tadi nanti dikirimkan sebagai atau istilahnya seperti pekerjaan kalian. Oke, yang pertama kita nanti akan menggambarkan kristal dulu gitu kan. Nah, kita pertama akan menggunakan HyperCam karena nanti di HyperCam ini nanti kita akan melakukan sedikit perhitungan dan itu akan sedikit memakan waktu gitu ya. Jadi pada saat nanti dihitung di HyperCam atau pada saat HyperCam sedang proses begitu, nanti kita akan pindah ke Vista. Kita tidak melakukan perhitungan gitu kan, sehingga nanti pas perhitungan HyperCam selesai nanti bisa kita lanjutkan. Jadi nanti ada switch seperti itu. Nah, saya harapkan Anda bisa mengikuti ya apa yang nanti akan kita buat gitu. Yang pertama kita akan menggambarkan tentu saja kristal yang sederhana, yaitu adalah yang pertama kristal KCl gitu ya, KCl. Nah, kita nanti kalau ujian soalnya mestinya bukan KCl ya, namanya kristalnya yang lain gitu kan. Ini belajarnya ya. Katakanlah dalam kristal KCl itu kita memiliki parameter isi gitu kan, parameter isi katakanlah vektor A, B, dan C ya. Besar vektor A, B, dan C itu adalah besarnya sama karena bentuknya ini adalah kubik gitu kan. Nah, bentuknya kubik, besarnya sama, sudutnya sama 90 derajat gitu ya. Nah, dengan koordinat atom yaitu vektor A-nya itu ada di 0 untuk K dan 0,5 untuk C, atau sesuai dengan vektor A-nya seperti ini. Atau sesuai dengan vektor ABC itu untuk K itu koordinatnya adalah 0, 0, 0 dan yang Cl itu koordinatnya adalah setengah. Nah, kita menggambar menggunakan HyperCam dulu. Ini semoga Anda bisa melihat nah, kita akan menggunakan gambar kristalnya yaitu menggunakan database. Anda kalau sudah install silahkan Anda buka ya. Anda buka HyperCam ya. Yang pertama adalah membuka database, kemudian menggunakan kristal. Nah, ini kristalnya ya. Di kristal ini tentu saja Anda harus memasukkan parameter-parameter yang sesuai dengan apa yang data yang kita punya. Yang pertama, kristal KCl itu adalah bentuknya kubik, ya, bentuknya kubik. Kita cari bentuk kubik di sini. Kemudian parameter isinya apa? Besar ABC-nya adalah 3,839. Kita ketik 8,839. Karena sama, maka otomatis di sini sudah terisi. Kemudian sudutnya otomatis 90 derajat ya, karena ini bentuknya kubik, gitu kan. Nah, kemudian berapa nomor unit selnya, gitu kan. Kita isi nomor unit selnya satu-satu saja ya, satu-satu saja. Nah, kemudian atom per unit sel itu jumlahnya ada berapa? Kita bisa aja bikin jumlahnya 4 atau 8 gitu ya. Tapi kita bikin isinya yang mudah 2. Isinya biar hanya ada K dan Cl saja gitu ya. Nah, kita akan belajar bagaimana nanti mensolvasi ion ini gitu ya. Misalnya kayak gitu. Nah, tentu saja ini baru jumlah atomnya, kita belum masukkan atomnya apa gitu kan. Nah, kita masukkan edit atom data. Oke, ada 2 atom. Kalau di sini isinya 2, berarti di sini juga 2 gitu kan. Ada 2 atom. Yang pertama atom K. Koordinatnya berapa koordinatnya? Bentar ya, ini tak geser gini. Koordinatnya berapa? Koordinatnya K 0000. Sudah sesuai ya, 000. Ya. Nah. Kemudian atom namanya atomnya apa?
K. Kita kasih nama K1 gitu kan. Elemennya apa? Elemennya K gitu kan. Atom tipenya apa? K. Muatannya berapa? KCl, K plus dan Cl minus ya. Dari K plus dan Cl minus. Berarti ini muatannya 1. Oke. Kita tutup. Close. Nah. Oh, tadi baru K-nya belum Cl-nya. Oke, berarti Cl-nya belum. Ya. Sekarang kita tambahkan yang Cl. Nah, sebenarnya tadi tidak perlu di-close juga nggak apa-apa. Cl, berarti atom yang keberapa Cl itu? Atom yang kedua. Nah, atom yang kedua. Nilainya berapa koordinatnya? Setengah. Jadi kita isi 0,5. 0,5. Atomnya namanya apa? Cl. Kita beri Cl1 ya. Kenapa kok diberi angka 1, Pak? Nah, misalnya kita mau mengisi unit selnya itu jumlahnya 4, berarti nanti kan ada K pertama, ada K kedua gitu kan. Ada Cl pertama, ada Cl kedua, jumlahnya 4 gitu kan. Nah, ini karena jumlahnya 2 ya, kita kasih K1 dan Cl1. Elemennya Cl ya. Kemudian atomnya Cl, muatannya berapa? Minus 1. Nah, ini minus 1. Kemudian kita close di sini. Nah, kemudian ini kita klik ke arah ini ya, yang ini, atau mungkin put ya, put data ke dalam gambar. Put data ke dalam gambar atau kontrol itu sama dengan kita mencet ini. Atom K, oh sebentar, ini kok nggak mau. Komputernya kita kosongnya aja, dia minta dikosongin ya. Mudah-mudahan bisa ya. Terus kembali ke sini. Nah, kita dapat box yang isinya K dan Cl. K dan Cl. Ya. Kita tengahkan. Ini K dan Cl. Nah, kalau kita ganti gambarnya, displaynya itu adalah renderingnya itu adalah full dan cylinder atau overlapping sphere. Nah, maka ini adalah K dan Cl. Ada di ujung sini dan di tengah sini. Lalu kita kasih label dulu. Nggak usah ya, nggak kasih label ya. Warnanya udah beda nih. Kita kasih label, simbol. Kalau bentuknya kayak gini nggak keluar simbolnya ya. Tapi ini sebenarnya K dan Cl. K kan tadi ada di koordinat 000, Cl-nya ada di tengah-tengah ya. Berarti ini di tengah itu adalah Cl. Nah, ini kalau isinya cuma 2 saja, gitu kan. Nah, Anda juga bisa sebenarnya melihat-lihat nomor misalnya kalau diganti 222 gimana Pak? Kita coba 222 gitu ya. Nah, jadinya kayak gini misalnya. Ada perulangan gitu ya. Perulangan 222 gitu ya. Kesini 2, kesini ada 2 ya, 1, 2, ke sebelah sini ada 2 gitu kan. Kalau ini berulang. Nah, tapi saya akan membuatnya itu menjadi satu saja. Kenapa? Nanti kalau kita hitung, kalau terlalu banyak, komputernya nanti nggak kuat. Takutnya kayak gitu. Nah, komputer saya kuat sih. Nanti komputer kalian nanti kalau nggak kuat kan malah macet. Kita sementara pakai yang ini aja ya. Yang jumlahnya 1 aja. Paling kecil atau paling minim. Nah, gitu. Terus kita pengen melihat nih berapa jaraknya gitu kan. Nah, sebelum itu kita harus optimasi dulu ya. Kita optimasi menggunakan molekuler mekanik katakanlah. Sebenarnya metodenya untuk mengoptimasi ada banyak. Ada molekuler mekanik, ada semi empirik, sama ab initio dan lain-lain. Itu kalau Anda mengambil mata kuliah kimia komputasi nanti akan diajari apa bedanya gitu ya.
terus bagaimana teorinya tentang perbedaan ini. Tapi yang jelas kalau molekular mekanik itu lebih cepat dihitung ya, karena dia tidak melibatkan perhitungan elektronik, hanya melibatkan perhitungan Newtonian. Perhitungan Newtonian itu jelasnya. Misalnya interaksi antara dua buah benda, itu kan interaksinya itu ada interaksi katakanlah tarik menarik, tolak menolak. Ya. Coba Anda cek aja, Anda pilih plus ya, pilih plus. Nah, ada medan gaya yang macam-macam, gitu kan? Nanti ada menghitung apa ini, plus juga dilakukan perhitungan apa, gitu kan ya. Kita lakukan secara default saja, tidak usah diganti-ganti karena kita tujuannya tidak mempelajari cara menghitung ya. Nanti kita hanya membagi visualnya. Jadi ini kita biarkan aja, oke. Nah, kalau kita lihat komponennya, komponen apa yang akan diukur itu ada panjang ikatannya, ada sudutnya, ada macam-macam gitu kan yang mau dilihat. Nah, tapi karena jumlah atomnya itu cuma 2, tentu saja tidak ada angle, tidak ada non bonded gitu kan. Adanya kan cuma ya bond aja ya, kalau bond sudutnya ya ada 180 gitu kan, linear berarti kayak gitu. Oke. Nah, ini kita oke. Kemudian kita lakukan geometry optimization. Apa tujuan geometry optimization? Itu adalah mengoptimalkan geometri atau mengoptimalkan bentuk dari struktur molekul. Ya. Geometry optimization. Kita cek. Nah, kita cek ini ya. Algoritmanya atau perhitungannya menggunakan metode ini saja. Termination condition atau kondisi kapan perhitungan berhenti itu kalau sensitivitasnya itu sudah tercapai. Berapa sensitivitasnya? 0,001. Diganti 1 boleh, diganti 0,1 boleh. Cuma kalau semakin besar angkanya itu berarti kurang sensitif atau kurang valid. Nah, gitu. Kurang valid. Kalau semakin kecil gini perhitungannya semakin valid, hasil perhitungannya semakin valid mendekati eksperimen. Kok bisa begitu ya? Ini maksudnya itu perbedaan energi antara, misalnya contohnya perbedaan yang terukur antara teori dan eksperimen itu perbedaannya semakin kecil. Kalau semakin kecil kan berarti semakin akurat. Nah, kalau perbedaannya semakin besar semakin akurat. Kita ganti 0,1 aja yang paling katakanlah yang sudah mendekati eksperimen, kita anggap itu gitu. 0,1. Terus kita oke. Nah, terus geometry optimization-nya kita klik, kita oke. Nah, dia menghitung. Ini sudah selesai nih, convergent. Yes. Kok cepat sekali? Ya, isinya cuma 2. Terus metode perhitungannya tadi cuma gitu kan, sehingga ini cepat selesai gitu kan. Nah, kita lihat nih jaraknya berapa K dengan CL gitu kan. Jaraknya 7,6 misalnya. Jaraknya 7,6. Catat 7,6. Jarak CL 7,6. Nah, mana bedanya? Oke, jaraknya berapa antara K dan CL? Caranya gimana menghitung jarak? Kita klik K dan kita klik CL. Jaraknya ternyata 7,65 angstrom. Jauh sekali ya, 7,65 angstrom. Tadi kita cek ini benar nggak ini? 8,83. Nah, secara eksperimen oh ini salah, ini ada yang salah. Parameter kisi itu harusnya 3,8 bukan 8,83. Berarti kita masukkannya ini terlalu besar ini, harusnya 3,83. Kita koreksi ya. Kita masukkan ke sini. Kita hitung lagi, kita ulangi geometri optimizasi. Sudah selesai ya. Kita klik di sini jaraknya berapa? Ternyata 3,3. Salah. 3,32467. Oke. Kita tengah dulu.
Oke ya, ini. Nah, terus kita mau kasih larutan air di sini, gitu kan? Nah, ini kita gunakan setup, kemudian periodic box. Nah, periodic box. Nah, kita mau menghitung berapa jarak ukuran boxnya untuk air. Kemarin itu di kuliah terakhir kita sudah belajar ya bagaimana dengan densitas. Nah, ini nanti kita bisa menentukan berapa panjang boxnya. Nah, kebetulan di program ini sudah dibikin secara lebih otomatis, gitu kan. Kita tinggal mengisi berapa panjang boxnya, nanti otomatis di dalamnya ada jumlah airnya. Gitu. Ya. Yang pertama, jarak minimum antara solup dan solvent berapa sih jarak minimum? Kita mau mengisi sampai berapa ini jarak minimum? Ya biasanya antara ion dengan air itu jaraknya katakanlah paling minim. Kalau dia bisa itu 1,5, 1,5 angstrom. Kita bikin 1,5 angstrom. Nah, 1,5 angstrom itu ya kemudian berapa periode boxnya atau panjang kotaknya berapa atau kan panjang wadahnya gitu ya. Panjang wadah pelarutnya berapa? Kalau kita isi semakin besar itu berarti jumlah airnya semakin banyak kan? Kita bikin yang sederhana saja, kita isi 10, 10. Ini kalau komputernya semakin bagus, diisi banyak nggak apa-apa. Tapi kalau komputernya itu kurang baik, prosesornya itu masih kurang cepat, nanti menghitungnya lama. Gitu. Nah, ini contohnya kita bikin yang agak cepat ya. Kalian bisa menggunakan 10, 10, 10. Saya akan menggunakan 12, 12, 12. Kemudian kita anak saja yang biar sama kita bikin 10 aja biar cepat. 10, 4. Kita oke. Nah, kita oke ya. Kalau kita lihat nih di dalamnya itu sudah ada air. Ya, di dalamnya sudah ada air. KCl tersolvasi oleh air. Ya. Tadi kita mengoptimasi geometri gitu kan, mengoptimasi geometri K dan Cl tanpa air. Nah, gitu kan. Nah, sekarang kalau ada air, apakah jarak KCl-nya juga sama? Gitu kan? Pertanyaannya. Sekarang ada air nih. Coba kita optimasi geometrinya ya. Kita optimasi menggunakan periodic boundary condition. Itu artinya dikotai oleh box, itulah ceritanya ya. Nah, kita hitung lagi nih. Tadi kan tanpa air, sekarang ada air. Nah, kita hitung lagi. Apakah jaraknya sama atau tidak? Oke, sudah selesai ya. Sudah selesai. Nah, kita cek lagi. Kita klik di sini. Kita cek sini dan sini. Ternyata jaraknya 3,25. 3,257. Ada perbedaan. Kalau tadi 3,3, sekarang 3,25. Apa penyebab perbedaan? Ya, penyebab perbedaannya mungkin karena di sekitar sini dia mau katakanlah jaraknya mau jauh lagi, dia terhalang atau mungkin di sini ada barriernya berupa air, gitu kan? Nah, misalnya kalau di dalam di sekelilingnya air kan dia mau jauh lebih jauh juga tidak bisa karena ada saling interaksinya ya. Mau mendekat lagi juga nggak bisa karena ada sela-selanya ada air misalnya seperti itu ya. Nah, apakah ini sudah selesai? Belum, karena sebenarnya kita hanya mengoptimasinya itu hanya satu step saja. Kita perlu mengoptimasi yang lebih katakanlah dia bisa bergerak lebih dinamis gitu. Dan kita menggunakan metode Monte Carlo.
nanti akan kita lihat apakah dia jaraknya sudah stabil di situ atau belum stabil di situ. Gitu ya. Berapa periodik atau berapa panjang kita optimasi? Nah, 50 kelamaan, 100 kelamaan. Kita ganti 50 aja di sini. Ya. Temperaturnya berapa? Temperatur kamar 298 Kelvin ya. Kemudian periodik sudah, ini sudah ya. Kita pengen mengetahui perubahan jaraknya KCL tadi ya, berdasarkan apa itu energi, perubahan apa istilahnya energi ya. Tapi supaya kita nanti tahu jaraknya, kita harus memasukkan dulu apa itu, kita nanti akan panggil datanya ya, langsung ketahuan. Kita klik dulu K dan CL di sini. K dan CL kita klik, kemudian kita beri nama di sini, namanya name selection. Nah, ini kita beri nama K1 coret CL1. K1 coret CL1 ya. Kita oke. Nah, itu. Nanti kita bisa manggil ini K dan CL. Kita kembali ke Monte Carlo. Compute Monte Carlo. Oke, kita mau melihat ya. Apa yang ingin kita lihat nanti? Yang pertama adalah jarak KCL ya, jarak KCL. Ini kita cari sini. Jarak rata-rata apa yang nanti mau dilihat? Jarak antara K1 dan CL1. Kemudian juga temperaturnya kita lihat apakah nanti konstan atau enggak gitu kan. Katakanlah seperti itu. Kemudian grafik apa yang kita munculkan? Grafik antara jarak K1 dan CL1 gitu. Misalnya ya, kita lihat nanti. Ini sudah kita isi, kita ganti 50 biar nggak terlalu lama. Kemudian kita klik proses. Nah, ini biarkan dia itu bergerak dulu. Sampai di sini ini 50. Oke, scale. Nah, tempatnya nggak nampak. Nah, grafik ini sebenarnya adalah perubahan jarak antara K dan CL, ya. Jarak antara perubahan K dan CL itu selama proses kita melakukan hitungan. Berarti ada perubahan jarak ya, jarak KCL ini berubah-ubah gitu ya. Nah, berapa sekarang nilai akhirnya? Ini yang paling rendah, nilainya akhir berapa? Ini kan kita ekuilibrasi ya, artinya kita buat dia itu menjadi timbangan atau menjadi equilibrium kan. Apakah cukup 50? Sebenarnya tidak cukup. Kalau Anda ingin melihat lebih bagus lagi datanya, itu mestinya lebih panjang lagi waktu kamu untuk mengekuilibrasi. Jadi nilainya tidak ada 50, kamu isi 500 atau 5000 gitu, nanti datanya ini akan menjadi grafik yang sangat bagus itu, dan naik turun nanti akan menghasilkan data yang bagus. Karena semakin lama Anda mengekuilibrasi ya, semakin lambat Anda menyeimbangkan interaksinya, nanti kan boleh data semakin bagus. Ini hanya menyikat waktu soalnya, jadi biar agak cepat gitu ya. Nah, terus kita cek nih sekarang berapa antara K dan CL nih, K dan CL. Ternyata 3,1. Nah, setelah diekuilibrasi, kan awalnya tanpa air 3,3 gitu kan, setelah menggunakan air katakanlah 3,2 gitu kan, tapi itu belum terekuilibrasi kan. Setelah kita ekuilibrasi, kita biarkan pada temperatur itu ya kan, berapa energinya ya atau prosesnya itu yang kita gunakan. Ternyata itu jaraknya sekarang adalah 3,1 angstrom misalnya. Nah, apakah semakin banyak air itu jaraknya sudah berubah? Oh iya, semakin banyak air
jaraknya akan berubah karena jumlah yang mensolvasi, jumlah yang mengelilingi tentu akan berbeda. Kalau jumlahnya dari cuma sedikit dengan banyak itu kan beda, ya kan? Nah, karena K dan Cl itu kan dia bisa berinteraksi dengan banyak gitu kan, dengan banyak air kan. Nah, kalau airnya cuma sedikit ya yang ini mensolvasinya dikit, sebenarnya kayak gitu. Nah, ini karena jumlahnya sedikit, nah, jumlah boxnya ini katakanlah terlalu besar, ini kurang ideal sebenarnya ya, kurang ideal. Ini kita save dulu, ya, kita save as begitu. Kita bikin latihan 1, kita beri nama ini katakanlah KCL, ya. Kita simpan sebagai apa? Kita simpan sebagai PDB. Kita save. Nah, gitu ya. Nah, coba sekarang kita lihat kalau misalnya itu jumlah airnya tidak hanya satu, tidak hanya boxnya itu jumlah kita atau jumlah airnya kita besar ya. Sekarang kita coba kalau dia kita perbesar ya. Kita kembalikan ke sini dulu. Berarti kita optimasi dulu, bentar, kita selesai. Kemudian kita beri periodic box. Nah, jumlahnya katakanlah 15. 112. Oke, jumlah airnya lebih banyak kan ini. Kemudian kita buat langsung saja kita Monte Carlo saja, nggak apa-apa sebenarnya. Kita mau katakanlah 50 step. Oke. Kita lihat lagi apa ya, kita bikin, oh ini supaya tahu jaraknya, ini kita klik dulu K dan Cl, kemudian kita beri nama time selection K1 Cl1, kita oke. Kemudian kita Monte Carlo, average-nya apa yang ingin kita lihat, jarak K dan Cl. Oke, kita proses. Nah, apa nih? Oh, ini belum, geometrinya belum optimal ya, dia nggak mau. Terlalu berat kata dia ya, maka kita bisa kembali ke sini dulu, kita geometri optimisasi dulu. Supaya dia mendapatkan energi yang paling rendah atau posisi yang paling ideal. Nah, kita biarkan dia menghitung dulu sebentar. Biarkan dia teroptimasi sebentar. Nah, sudah. Ya, baru kita Monte Carlo lagi. Itu. Tabletnya tadi sudah benar ya. Kita proses di sini. Kita biarkan dia melakukan perhitungan. Oke, ini akan memerlukan waktu ya untuk sampai sini sampai 50. Ini tadi semakin lama karena jumlah airnya juga semakin banyak kan. Dia membutuhkan waktu yang lebih lama. Setidaknya mungkin sekitar tergantung komputernya. Kalau komputernya pakai Pentium yang lebih tinggi, itu tentu saja bisa lebih cepat ya.
Oke, sementara dia menghitung, kita tinggalkan dulu, kita tutup saja, kita tinggalkan dulu, biarkan dia menghitung sampai selesai. Nanti kalau udah selesai kita balik lagi lihat di sini. Sekarang kita akan menggunakan Vesta. Selagi si hipercam menghitung, kita akan menggunakan Vesta untuk model molekul. Vesta ya, kita ketik Vesta. Kalau Anda sudah menginstal, tentu Anda dapat membuat atau membuka Vestanya. Kita lihat Vestanya. Oke. Katakanlah di sini ya Vestanya. Kita bikin kayak gini. Oke. Kita akan membuat kristal KCl menggunakan Vesta. Kita klik edit atau katakanlah file ya, new structure, karena kita mau membuat yang baru itu. Nah, oke, kita klik di sini ya, kita beri nama. Atau kita klik F2, sama aja. Namanya KCl. Enter. Nah, kita mau membuat dari unit selnya. Kita klik unit sel di sini. Unit sel. Ya. Terus kita lihat nih bentuknya apa? Kubik. Kita cari di sini bentuk kubik. Terus space groupnya apa bentuknya? PM3M. PM3M. Kita cari di sini ya, PM3M. Nah, ini PM3M ada di sini. Oke, kita pilih PM3M. Kemudian kita masukkan parameter lattisnya. Parameter lattisnya nih. A, B, C, alfa, beta, gamma. A-nya berapa A-nya? 3,89. 3,839 misalnya. Otomatis ini nanti juga akan sama ya. Kita enter. Nah, ini nilainya akan sama. Bentuknya sudah benar. Nah, ini baru bentuk anunya ya. Kisinya. Kemudian kita masukkan strukturnya. Itu. Strukturnya kita bikin new. Nah, apa yang pertama? K. Labelnya apa? K1. Muatannya berapa? 1. Posisinya atomnya berapa? 0,0,0. Udah sesuai. Kita enter. Sudah betul. Selanjutnya selain K apa? Cl. Kita bikin new. Nah, nomor 2 Cl. Simbol atomnya Cl. Labelnya Cl1. Muatannya -1. Koordinatnya berapa? Di sini disebutkan setengah gitu ya. Berarti ini kita bikin setengah. Enter. Nah, kedua ya, ini sudah sesuai. Kemudian kita oke. Nah, kita muncul unit sel dari KCl untuk Vesta. Kok munculnya 4 Pak, enggak 2? Atom di sini itu adalah sama dengan atom ini ya. Atau atom yang di sini sama dengan atom yang di sini. Karena ini adalah perulangannya saja ya. Sebenarnya isinya 2. Ingat ya, yang namanya kristal adalah sistem periodik, perulangan secara periodik, gitu kan? Kemudian bagaimana kalau kita membuat dia itu bentuknya
Space filling itu berarti bentuk yang supaya kita bisa melihat ini ya, penataan atomnya ya berdasarkan itu prospek kayak gitu. Nah, ini space fillingnya seperti ini. Prospek tidak kelihatan ya yang di dalam. Atau bentuk polihedral, kalau dia polihedral, tapi karena ini bukan polihedral sehingga dia tidak muncul. Nah, kembali ke stick. Nah, kalau kita ingin menduplikasi, katakanlah menjadi searah sumbu X itu katakanlah ada 2, searah sumbu Y ada 2, searah sumbu Z ada 2. Nah, ini bisa kita apply. Nah, seperti ini. Ada perulangan-perulangan. Kalau kita ingin melakukan perulangan. Kalau perulangannya pada sumbu X, ya ini 0, ini 0, ya, nah, ini perulangan terhadap sumbu X atau sesuai vektor A, gitu ya. Nah, kita pilih yang 221 aja, gitu ya. Misalnya mencontohkannya ini, gitu kan. Oke, 221. Kemudian kita ingin menempelkan semua unit ada kisinya, kelihatan kisinya ya, seperti ini. Kita melihat perulangannya ya. Tadi 221 berarti ke arah sumbu A-nya 2, ke arah sumbu B-nya 2, ke arah sumbu C-nya 1, gitu ya. Oke. Dalam kristal itu kemarin kita belajar bagaimana menampilkan yang disebut sebagai bidang kisi, gitu kan, bidang kisi. Contohnya ini, bidang kisi kita pakai edit, kemudian kita pakai lattice plan. Nah, contohnya saya mau menampilkan bidang kisinya 1,0. Misalnya, atau ganti 001. Nah, misalnya gini, 001. Bidang 01. Akan muncul nih soal misalnya dalam ujian. Pada soalnya misalnya begini ya, gambarlah struktur unit sel KCl ya dengan perulangannya misalnya 221 gitu kan. Nah, tunjukkan bidang HKL atau bidang indeks Millernya 001. Nah, Anda bikin 01 ini nanti difoto gitu. Atau soalnya bisa begini ya, setelah Anda disuruh menggambar kristalnya, terus ditanya bidang 001 itu melewati atom apa saja gitu. Kebetulan pas di sini hanya melewati atom K saja. Jumlahnya berapa yang dilewati? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 atom K. Ya, contoh soalnya itu benar. Nah, mungkin ada lagi nih, tunjukkan indeks Millernya bidang 211 misalnya. 211 ini dikembalikan ke asalnya 211 misalnya. Seperti ini misalnya ya. Nah, ini melewati atom apa saja gitu kan. Nah, kebetulan hanya melewati 2 buah atom K. Nah,
Nah, seperti itu. Atau soalnya dibalik, gambarlah bidang kristal KCl yang kamu buat itu melewati keempat atom Cl. Nah, misalnya melewati seluruh atom Cl, ya misalnya. Berarti Anda tinggal membuat satu bidang yang melewati keempatnya. Klik, ya. Anda pilih atomnya, select di sini. Kemudian ini untuk memilih atom ya, ini ya select. Kemudian Anda klik di sini sambil pencet shift, klik di sini. Nah, klik di sini, klik di sini, klik di sini. Yo, kalau nggak mau, enggak. Klik di sini, klik di sini, klik di sini, klik di sini. Nah, 4 ya, dipilih ya. Kemudian calculate base plans. Nah, tuh bidangnya ini berarti. Tunjukkan, terus difoto, dikirim. Nah, jadi soalnya ya gitu. Atau mungkin lagi tunjukkan bidang yang melewati 3 buah atom K dan 1 buah atom Cu misalnya. Bisa enggak? Misalnya 2 buah atom K dan 1 Cu, minimal 2 buah atom K dan 1 Cu misalnya. Kita pilih, klik di sini, klik di sini, melewati, klik di sini, tuh misalnya calculate trace, tuh saja kayak gini, ya. Melewati atom K dan Cl, K dan Cl misalnya. Nah, ada berapa atom yang terlewati? 12 Cl dan 1, 2, 3, 4, 5, 6 buah K, atom K. Itu paling terus nanti disuruh hitunglah berapa densitas dari, nah terus gitu soalnya. Contoh-contohnya seperti, wah ini kalau kamu catat nanti bisa mengerjakan itu ya. Yang dibutuhkan apa? Yang bukan bisa menggambar ini, bisa menunjukkan bidang-bidangnya, dan bisa menyebutkan atom-atom yang melalui bidang-bidang tersebut, gitu ya. Contohnya seperti itu. Oke. Itu untuk Vesta ya. Nah, Anda bisa juga mencoba mendapatkan struktur kristal-kristal yang lain ya. Itu menggunakan sebenarnya kristal itu kan sudah banyak ya, artinya sudah database-nya itu sudah banyak. Anda tinggal mencari berbagai jenis kristal yang lain itu melalui internet, misalnya kristal apa gitu kan, struktur kristal apa atau unit sel kristal apa gitu, atau parameter isi kristal apa gitu kan. Anda tinggal mencari itu, kemudian Anda masukkan sini, digambar di sini, dimasukkan ke tadi seperti saya ajarkan caranya tadi, sehingga Anda bisa menggambar bentuk unit sel yang nah. Oke. Selanjutnya tadi kita cek ya, ini untuk Vesta itu saja yang perlu Anda pelajari. Yang pertama tadi ya, bagaimana menggambar kemudian memperbanyak. Dari itu memperbanyak ya, yang seperti ini tadi. Ini kalau kita bikin, kita kembalikan ke 1 tidak bisa, atau perbanyakannya juga menggunakan ini bisa sebenarnya. Data Excel ini juga bisa.
Ini ganti 2 gitu, nanti akan muncul. Nah, kalau ini sebenarnya unit selnya itu kita perbanyak. Jadi segini ini menjadi 1 unit sel ya. Nah, sebenarnya kayak gitu. Memang itu perulangan dari kecil, tapi kita menganggapnya ini ya ini sebagai 1 unit sel misalnya. Tapi lebih supaya lebih lagi apa istilahnya lebih mudah, Anda bisa menggunakan boundary ini. Anda tinggal masukkan nilai-nilainya, nanti Anda bisa mereplikasi. Kemudian yang kedua, Anda belajar terkait dengan lattice plan, gitu kan? Nah, ini lattice plan-nya berapa, gitu kan? Berapa? Caranya tadi tinggal new, Anda masukkan begitu ya. Nah, atau tadi menentukan apa melewati apa saja, gitu ya. Jadi bisa juga. Kemudian menunjukkan ball and stick, kemudian space filling, kayak gitu. Nah, nanti gambarnya itu difoto dan dikirimkan. Kalau ujiannya kan lewat online ya, difotokan. Yang difoto apa? Tidak boleh di screenshot ya, tapi difoto. Fotonya harusnya seperti ini nih nanti. Kita ajarkan sekalian ya. Yang difoto adalah layar monitornya, gitu kan, layar monitor. Layar monitornya difoto. Nah, sehingga nanti di sekitar monitor itu nanti ya mungkin akan kelihatan gitu kan, kelihatan katakanlah belakang dari layar itu akan kelihatan, nggak apa-apa. Jadi bukan screenshot, ya, bukan screenshot. Bukan screenshot. Oke, itu ya untuk yang Vista. Anda kalau ingin bertanya langsung bertanya dulu. Kita tutup dulu, kita kembali ke yang hypercam. Nah, ini sudah selesai nih perhitungannya tadi, yang 50 step. Nah, ini kita reskill. Nah, ini hasilnya berbeda ya dengan yang tadi, karena jumlahnya anunya nggak beda, jumlah jumlah apa itu namanya, airnya. Nah, berapa jarak KCL dengan kondisi yang kayak gitu? Kita cek di sini jarak KCL-nya ternyata berapa ini? 3,82. Kalau tadi hanya 3,1, sekarang 3,82. Kenapa kok menjadi lebih besar, Pak? Tidak menjadi lebih pendek jaraknya. Yang mensolvasi lebih banyak, sehingga jaraknya juga menjadi lebih jauh. Jika dan CL itu tersolvasi lebih banyak. Coba kita lihat dalam bentuk renderingnya, kita bentuk dalam ball dan silinder. Kita lihat ini. Maka mestinya di sini ada interaksi antara larutan air dengan KCl. Misalnya kayak gitu ya. Kalau ini nanti soalnya ya gambarlah ion ini di dalam larutan ya, dalam larutan air dengan jumlah airnya sekian. Di mana nanti ada gambar seperti itu, nanti tinggal difoto gitu. Tentukan jarak, optimasilah menggunakan menggunakan gitu, terus tentukan jarak ya, menggunakan Monte Carlo tadi, tentukan jarak berapa antara K dan Cl setelah tersolvasi oleh air, tentukan jaraknya, gitu kan, tinggal diklik tadi, jaraknya berapa. Nah, setiap file itu harus di-save atas namanya masing-masing, gitu kan, namanya masing-masing di-save, kemudian nanti baru dikirim ke saya, atau pas sebelum difoto di-save dulu ya, di-save dulu. Jangan di-save ini, nanti namanya apa? KCL. Misalnya Yuniawan. Di-save sebagai apa? Sebagai PJB. Save sebagai PJB. Save. Oke.
Nah, setelah itu kita menentukan nih berapa banyak air pada jarak tertentu itu, atau berapa banyak air yang mensolvasi masing-masing dari si Cl dan si K ini ya, ion K dan ion Cl ya. Nah, kita bisa menggunakan file yang namanya VMD, kita buka namanya VMD. Anda kemudian bisa menginstal ya. Filenya namanya VMD. Oke, setelah itu VMD oke, kita buka molekul yang sudah kita simpan tadi dari pergen, kita buka, kita pilih namanya apa tadi, bagian satu namanya KCl Yuniawan tadi. Nah, kita buka ya di sini. Nah, ini kita buka di sini. Nih, ini dari si VMD-nya ya, bentuknya kayak gini. Nah, ini bentuknya perspektifnya kita rubah dulu dari perspektif menjadi ortografik. Kalau perspektif itu kalau yang dekat dengan mata kita itu besar, yang jauh dari mata kita kan kecil. Nah, kita ganti yang ortografik. Nah, seperti ini. Ini kok K dan Cl-nya hilang, Pak, nggak kelihatan. Karena dalam ini kan bentuknya itu seperti dot saja, titik. Maka kita bisa merubah kelihatan. Pakai apa merubahnya? Pakai representation grafik, representation, ya. Nah, kita bikin ini sebagai, kita mau menampilkan apa yang biar gede adalah name, ionnya K. Bentar. Kemudian drawing modenya kalau lines kan nggak nampak, line itu kan cuma garis, padahal K itu tadi satu buah atau kita ganti CPK. Oh, nggak keluar ya? Pakai satu mungkin. Nah, namanya K1. Tadi K1, karena tadi kita memberi namanya K1 soalnya ya, bukan K1. Nah, K1-nya udah keluar nih. Kemudian ada lagi Cl, Pak, Cl1. Nah, ini kita bikin lagi nih di sini di bawahnya. Create representation. Namanya apa tadi? Cl1. Cl1. Terusnya ada Cl1. Oh, ada. Proses saja. Tuh, nggak ada ya? Harusnya ada loh. Kita nggak mau Cl1. Ini nggak mau juga. Main cek dulu di programnya, ini namanya apa? Oh, C kecil, C besar, L besar ya. Kalau ini K1, kemudian yang ini apa namanya? CL1, CL besar 1. Kita kembalikan ke sini. CL besar 1. Nah, keluar nih CL. K ini CL ya. Akhirnya kok hilang, akhirnya dikeluarkan lagi pakai representation. Nah, oke, kita hapus saja ini, diisi all. Nah, keluar kayak gini ya, dalam air. Oh, supaya bentuknya tidak ruwet, kita bikin line. Nah, gitu. Line. Nah, sekarang kita pengen menampilkan yang mengelilingi ion K saja, Pak, misalnya. Yang mengelilingi ion K saja. Nah, nanti soalnya berarti tentukan jumlah
air yang mensolvasi ion K pada jarak 3 angstrom misalnya, atau pada jarak 4 angstrom misalnya. Ini berarti kita ketik nih within 1,5 within 1,5 M O within K K1. Oh, atom selection type not understood. Within apa ya, pada jarak uh, ya enggak. Oke, sebentar, ini saya agak lupa, saya ingat-ingat dulu. Mungkin kalian mau mencoba-coba dulu, nggak apa-apa ya. Saya tak ingat-ingat dulu untuk menampilkannya gimana.
Kalau ini belum ketemu, lupa saya mau ingat dulu. Kalian bisa mencoba-coba dulu ya yang tadi ya. Ya beralih dulu ke yang lain dulu. Ya.
Oke ya, udah ketemu ini. Udah ingat. Nah, saya cari sumbernya dan buka kamus. Sudah buka kamus, sudah ingat. Jadi ini ya, perintahnya ini ya, di antara minimal 1,5 antara O dan K1. Nah, antara O dan K1. Nah, itu berapa jumlah air yang mengelilingi? Ini ada pada jarak 4 angstrom ya. Itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Ada 6. Nah, kalau Anda lihat, ini K itu kan positif ya. Maka ini lebih banyak O yang mengarah, O itu mata negatif, O yang mengarah ke K. Kan? O mengarah ke K. Gitu ya. Kemudian kalau kita ingin melihat yang sebenarnya kita sembunyikan, bisa kita klik 2 kali di sini, kita sembunyikan. Nah, ini yang mengitari dari K1. Kalau kita ganti 3 angstrom, kira-kira ada nggak? Tidak ada ya, berarti jarak antara 3 dan 4 itu di situ ada yang mensolvasi. Katakanlah kalau 3,5 ada nggak? Nggak ada, berarti ya sekitar 4 ya. Itu baru muncul solvasinya, itu jaraknya adalah 4 angstrom gitu katakanlah. Paling minimal 4 angstrom gitu kan. Nah, sekarang gimana kalau yang mensolvasi? Nah, ini kita bisa, kalau udah sedikit gini kita bisa mengganti gambarnya menjadi CPK gitu ya. Jadi biar kelihatan nih, biar kelihatan. Nah, ini detik lilinnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 air gitu kan. Nah, pada ion K plus gitu kan. Nah, sekarang kita pengen lihat berapa yang mengelilingi ion Cl. Ini kita sembunyikan dulu ya. Kalau sembunyikan kita klik 2 kali. Nah, ini juga kita klik, kemudian Cl-nya kita munculkan. Ini tinggal kita copy ya. Create representation, ini K-nya itu kita ganti Cl. Cl1. Nih, yang mengelilingi Cl1 atau klorida. Nah, ada berapa ini? Kita cek dulu, misalnya di sini 3 angstrom. Nah, ternyata jaraknya itu lebih pendek. Artinya pada jarak 3 angstrom itu sudah ada yang mensolvasi pada 3. Lebih pendek lagi ada enggak? Misalnya 2, tidak ada ya. Paling pendek adalah 3. Itu untuk 3 angstrom. Nah, kalau Anda lihat ini Cl minus ya, yang mengarah ke Cl berarti atom H-nya gitu, dari air ya, atom H-nya dari air. Sebabnya H lebih positif. Ini ada di sini mengarahnya. Nah, kenapa kita juga melihat seakan-akan ada O yang mengarah ke Cl minus gitu. Ya, namanya larutan itu kan banyak faktornya gitu kan. Nah,
dia kan bergerak, sebenarnya dia itu jadi mobilitas, artinya ion itu tidak diam, atau solvent itu molekul airnya nggak diam, tapi dia bergerak, bisa berputar-putar gitu ya. Nanti kalau kita simulasikan, nah kalau Anda belajar simulasi nanti akan tahu ternyata ini tuh nggak diam, tapi dia bergerak. Bisa saja dia itu berpindah ke tempat lain gitu ya, atau mungkin dia itu awalnya gini, tapi pada dengan tepat dia akan balik, hanya itu akan mengarah ke CL. Gitu. Atau mungkin ini bisa akhirnya kenapa? Karena disetimbangkan adanya ikatan hidrogen antara ini dengan ini, gitu kan? Nah, bisa juga. Gitu. Kayak gitu. Nah, ini yang nah, jadi nanti soalnya kira-kira kayak gitu kan, jumlah atom yang mengelilingi Cl, gitu kan? Ada berapa, gitu kan? Kita tinggal screenshot atau memfoto layar Anda, terus dikirimkan jawabannya. Tunjukkan yang mengelilingi Cl pada jarak 4 angstrom. Gitu. Kalau Cl yang mengelilingi 4 angstrom, itu cukup banyak. Tapi ini jauh nih ya. Jauh ini mungkin interaksinya kurang kuat ini kalau 4. Maka yang paling dekat itu 3 ini berarti lebih kuat. Gitu. Nah, solvasinya kan kemarin itu bisa solvasi pertama, kedua, dan terusnya ya. Kira-kira seperti itu hasil. Oke, kita cara mengambilkannya seperti itu. Nah, di sini adakah yang mengikuti membuat seperti ini? Menggunakan software gitu. Nah, nanti Anda harus belajar besok ujiannya ini soalnya menggunakan ini semua. Kalau kita soalnya itu bukan soal-soal apa ya, hitunglah menemukan rumus itu enggak, karena kita visualisasi sehingga kita akan menggunakan kayak gini untuk menampilkan. Oke, silakan Anda terserah gimana, Mas Anda udah dewasa, ya udah besar gitu, bisa belajar sendiri, bisa mandiri, bisa belajar sendiri. Nah, untuk itu coba kameranya di open semua dulu, kita mau penutupan. Ini ujiannya hari Kamis ya, nanti jam 3 sampai jam 5. Oke. Pak, izin bertanya. Silakan. Jika salah satu aplikasinya itu nggak bisa digunakan di laptop saya, apa boleh saya pinjam laptop teman saya, Pak? Jadi waktu jawaban di UTS itu nantinya laptopnya, foto laptopnya itu beda itu, Pak. Kamu nggak bisa di sana kenapa? Karena Windows-nya beda, Pak. Windows berapa? Saya 11, kalau VMD-nya Windows 10, Pak. Oh, beda itu ya. Yang lain pakai Windows 11 siapa saja? Cuma satu orang ya berarti. Tadi siapa tadi? Dia Ayu ya? Iya, Pak. Oke, berarti hanya Dia Ayu ya yang tidak install FDMD ya? Saya ini di Samira juga, Pak, Windows 11, jadi VMD-nya nggak bisa, Pak. VMD-nya nggak bisa? Cuma 2 orang ya? Pak, saya Cindy Permatasari juga nggak bisa install VMD, Pak. Kenapa? Alasannya apa, Cindy? Nggak tahu, Pak, jadi nggak bisa. Windows berapa? Cindy Windows-nya berapa? 10. Windows 10 itu harusnya bisa, nggak ada masalah ya. Ini saya Windows 10 juga soalnya. Coba diinstal lagi Cindy Permatasari Windows 10. Bapak, saya Aulia Rahmatik.
Kan juga Windows 11, Pak. Tidak bisa menginstal itu, Pak. Siapa kuliah? Iya, kuliah Tadi apa? Cindy. Kemudian siapa lagi tadi? Nindi, Pak. Kemudian dia. Cindy. Permisi, Pak. Saya juga Juaneta Khalifa Amarahman nggak bisa, Pak. Soalnya Windows-nya 11. Juaneta. Ya, itu ya. Saya juga nggak bisa, Pak. Siapa? Putri Intan. Putri, Windows berapa? Windows 11. Windows 11. Ya. Windows 11. Bentar. Kalau kemungkinan kalau misalnya banyak yang tidak bisa, nanti kita pinjamkan lab ya yang sudah terinstall itu ya berarti ya. Sudah terinstall VMT. Saya dulu Windows 11. Tadi dia itu Juneta. Halo? Iya, Pak. Kamu Windows 11 ya? Iya, Pak. Sudah mencoba menginstal belum? Sudah, Pak, tapi tetap tidak bisa. Errornya apa ya? Bisa tahu saya. Itu, Pak, kayak kedip-kedip sendiri. Buka aplikasi, terus kedip-kedip, terus keluar gitu, ya, Pak. Buka aplikasi, kedip. Besok bisakah ke ruang saya yang punya Windows 11, nanti kita coba install bersama-sama setelah jam 10. Kita coba ya. Ada kuliah nggak? Ada yang perwakilan yang di Solo? Maaf, Pak. Salah satu aja, salah satu. Atau salah dua. Maaf, Pak, besok kami ada praktikum dari siang sampai sore itu, Pak. Praktikumnya di di MIPA kan?
Halo? Pak, bagaimana? Praktikumnya di MIPA kan, masuk kampus kan? Iya Pak, di FMIPA. Anu aja, nanti pas jeda praktikum itu ke ruang saya, nanti kita install sebentar. Jeda praktikum jam berapa kira-kira ya? Maaf, kalau praktikum tidak ada jeda itu Pak. Praktikum dari jam berapa sampai jam berapa? Biasanya dari jam persiapan 12:30 sampai mungkin jam 4 atau 4:30 Pak. Nah, berarti jam 11:30. Bisa enggak? Salah satu atau salah dua itu dari kalian. Nah, nanti kita penasaran saya kenapa nggak bisa itu. Saya bisa, Pak. Ya udah, nanti 11:30 ya ketemu di ruang saya ya. Nanti coba kita lihat, kita instalkan gitu ya. Nanti kalau bisa berarti nanti akan saya beritahu bagaimana cara menginstal ke yang Windows 11. Saya kira itu aja ya kalau begitu. Silakan presensi tadi. Sudah presensi bisa dibuka dari tadi. Oh, Pak, maaf Pak, untuk presensinya boleh diperpanjang Pak? Nah tadi kenapa nggak presensi tadi? Iya Pak, tadi kiranya presensinya di akhir Pak, di akhir jam. Ya udah saya perpanjang. Nanti rekamannya saya kirim setelah selesai istilahnya kan harus terformat dulu ya. Saya kira itu saja. Selamat belajar. Saya harapkan besok tidak ada yang tidak ada yang susulan atau izin ya. Semuanya saya harap bisa. Nanti kalau ada yang izin ya kita ganti hari sampai semuanya bisa. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.